Kita akan buat roti sobek. Nah, roti sobek yang seperti ini, super lembut, anti gagal. Bahan-bahannya adalah seperti yang tertera ditulis di sini. Nah, untuk SP-nya sendiri itu semua opsional, tapi di kesempatan kali ini saya memilih tidak menggunakannya karena sulit menggunakan SP. Nah, ini saya timbang ya, sesuai dengan resep yang saya buat di atas. Nah, saya siapkan semuanya di sini. Nah, yang pertama-tama yang perlu kita lakukan, susunya dihangatkan karena ini nanti akan difragmentasikan dengan vermipan. Hanya sampai hangat. Nah, kira-kira kalau sudah hangat diangkat, kita tuang. Ingat ya, takarannya 240. Terus kita masukkan vermipannya sesuai takaran. Kemudian kita akan aduk-aduk. Jangan lupa untuk masukkan gulanya. Nah, ini akan dibiarkan sampai sekitar 5-7 menit. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya, apakah mengembang atau tidak. Nah, kalau misalkan ada buih-buih berarti ini baik untuk roti kita nanti, jadi tidak akan gagal. Nah, kita langsung siapkan semua yang sudah disiapkan tadi, ada telur dan sebagainya. Nah, pastikan ini kurang lebih ya waktunya sekitar 5 menitan ya, setelah vermipan dan susu tadi diaduk-aduk. Nah, kita siapkan ini. Setelah ini kita siapkan ya, ada telur ya, diaduk, nanti kita akan masukkan. Nah, ini sudah sekitar 7 menit. Kita masukkan vermipannya yang sudah dicampur dengan susu dan gula tadi sebagian. Kemudian kita mixer. Mixer dengan kecepatan tinggi. Nah, ini adalah rahasianya ya. Jadi kalau untuk 250 gram itu saya menggunakan waktu 5 menit untuk mixer pertama. Itu setengah kalis. Nah, setengah kalis nanti setelah sampai setengah kalis masukkan mentega. Nah, kurang lebih lah ya, dengan waktu yang kurang lebih sama ya, tambah beberapa menit. Karena ini adonan kita sekitar 500 gram, bukan 250 gram. Nah, ini sekitar 5 menit sampai 7 menit saya masukkan. Kalau yang 250 gram saya kasih jaminan 5 menit cukup ya, tapi dengan kecepatan tinggi mixernya, jangan lupa kecepatan tinggi. Nah, setelah ini kita mixer lagi, jangan lupa garam ya. Nah, kemarin kita mixer lagi. Ini terlalu bersemangat nih saya. Oke, kita mixer demikian rupa, kita mixingnya. Nah, ini udah mulai kalis ya, tapi belum mencapai kekalisan yang kita harapkan. Kalau yang 250 gram tepung saya gunakan waktu 10 menit untuk bagian ini. Nah, ini karena 500 gram saya tambahkan beberapa menit. Tapi sebenarnya tidak harus ditentukan menit, namun menit ini saya gunakan karena memang saya mencoba berkali-kali dan ukuran waktu menit itu pas. Tapi yang pasti nanti akan terlihat kalau adonan ini bagus atau enggak itu ketika mau kita sobek gitu atau dibuat itu enggak sobek. Kayak martabak begitu ya. Oke, setelah selesai sudah kira-kira kalis, kita tutup. Kita biarkan 1 jam. Nah, setelah 1 jam akan jadi seperti ini nih. Nah, ini mengembang tinggi, ini berarti roti kita bakalan jadi sukses. Nah, kita adon lagi, kemudian kita cetak.
Silahkan cetak sesuai selera. Nah, di sini saya mencetak menjadi 2 loyang gede, 1 sobek, 1 yang bukan roti sobek seperti roti tawar gitu ya, maksud saya. Nah, yang satu lagi nanti ada satu bagian saya buat dengan model-model. Cetak apa dibuat masing dengan ya kreasi lah ya. Nah, ini untuk roti sobeknya saya siapkan coklat di dalamnya. Saya timbang begini supaya kira-kira ngembangnya nanti cantik ya, rata. Saya masukkan coklatnya di tengah ya, kemudian tutup pelan-pelan saja. Nah, setelah ini tinggal diletakkan. Terus buat seperti ini ya sesuai selera lah, maksudnya sesuai keinginan, pengennya jadi 4 loyang ya gini semua juga tidak masalah. Cuman saya hanya buat 1 loyang untuk yang roti sobek, yang satunya panjang ya seperti roti tawar gitu nanti harapannya. Terus bagian lagi saya buat model-model. Nah, kemudian kalau sudah kita cetak ini, kita tunggu 1 jam. Setelah 1 jam kita oven, kita masukkan ke oven, dan ini hasilnya. Ovennya kurang lebih sekitar setengah jam ya. Dan nanti dicek sendiri juga apakah sudah matang atau belum. Tapi yang pastinya hasilnya akan ngembang seperti ini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya bagus sekali, ngembang sempurna. Nah, nih perhatikan, lembut waktu disobek. Nih, lembut sekali. Betul-betul lembut rotinya. Dan ini hasil kreasi saya untuk anak saya gitu ya, supaya dia senang. Ada cumi atau apa ini enggak tahu lah ya, pokoknya kayak gini lah saya buat. Oke, jadi saya persilahkan untuk teman-teman berkreasi sesuai dengan ya model atau bentuk yang teman-teman buat, tapi yang pastinya kalau ikuti cara ini, hasilnya akan seperti ini. Selamat berkreasi.